Halo Sobat Film, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelumnya, selamat datang di channel Cinema Nation. Pada video kali ini, kita akan merangkum sebuah film bergenre thriller horor. Film yang berjudul Texas Chainsaw 3D, yang dirilis pada tahun 2013. Film ini dibintangi oleh Alexandra Daddario, dan disutradarai oleh John Losenhoff. Film ini merupakan serial ke-7 dari serial killer Texas Chainsaw. Film ini merupakan sequel dari film pertamanya yang dirilis pada tahun 1974. Film ini bercerita tentang psikopat dengan topeng yang terbuat dari kulit manusia, dan selalu membawa gergaji mesin untuk membunuh korbannya. Bagaimana keseruan film ini? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Di scene awal, kita diperlihatkan pada kisah flashback di seri awal, di mana diperlihatkan seorang sheriff sampai di rumah Sawyer dan menuntut keluarga itu untuk menyerahkan Leatherface agar ditangkap. Pada awalnya, keluarga menolak. Namun, pada akhirnya mereka menurut perkataan sheriff itu. Ketika mereka mau menyerahkan diri, tiba-tiba saja datang segerombolan orang dari New Texas, yang dipimpin oleh seorang wali kota yang bernama Bert Hartman, yang mana orang-orang itu malah main hakim sendiri, dengan melepaskan tembakan serta melempar bom molotov ke rumah itu, sehingga rumah tersebut terbakar habis. Ketika malam hari setelah pembantaian itu, seorang pria bernama Gavin Miller menemukan seorang perempuan yang sedang menggendong bayi. Ternyata perempuan tersebut adalah istri dari Dayton Sawyer, yang bernama Lorenta. Gavin meminta kepada sang ibu bayi tersebut untuk mengurus bayinya itu. Namun, setelah itu ibu dari bayi tersebut dibunuh oleh Gavin. Gavin kemudian membawa sang bayi dan memberikan kepada istrinya. Lalu Gavin dan istrinya membawa bayi itu, tanpa sepengetahuan teman-temannya. Setelah pembantaian itu, semua orang pun sempat mengabadikan foto mereka, karena telah berhasil membunuh keluarga Sawyer. Lalu scene berlanjut di masa sekarang, di mana Heather dewasa sudah bekerja di sebuah supermarket sebagai pemotong daging. Kemudian ia bertemu dengan sahabatnya yang bernama Nikki. Mereka berbincang membicarakan sesuatu. Setelah selesai bekerja, Heather pulang ke rumah pacarnya yang bernama Ryan. Setelah sampai di rumah Ryan pun langsung mengajak Heather untuk mantap-mantap. Namun, keasikan mereka harus terhenti karena ada seorang kurir yang mengirim sebuah surat. Ternyata surat itu tertuju kepada Heather. Isi surat itu memberitahu bahwa neneknya Heather yang bernama Perna Carson telah meninggal. Ketika Heather berada di rumah orang tuanya, Heather memaksa orang tuanya untuk berbicara rahasia yang tidak ia ketahui. Dengan sangat terpaksa, orang tuanya mengatakan bahwa Heather adalah anak adopsi dari salah satu keluarga di New Texas. Mendengar hal itu, Heather pun marah dan memutuskan untuk pergi ke alamat surat itu. Ibu Heather sempat melarang Heather, karena di sana adalah tempat yang sangat mengerikan. Namun Heather tidak memperdulikannya. Ketika Heather berada di rumah Ryan, Heather memberitahu kepada Ryan bahwa ia diadopsi. Dan Heather meminta bantuan teman-temannya untuk mencari alamat rumah neneknya tersebut. Lalu Ryan, Nikki, dan Kenny memutuskan untuk membantu Heather untuk mencari rumah neneknya tersebut. Ternyata isi dalam surat tersebut adalah Heather merupakan satu-satunya ahli waris dari sebuah rumah besar di sana. Sehingga mereka sangat senang. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah pom bensin. Ketika mereka hendak melanjutkan perjalanan, secara tidak sengaja mereka menabrak seorang pria. Pria itu bernama Daryl. Mereka pun merasa bersalah karena sudah menabrak Daryl. Sebagai permintaan maaf, lalu mereka memberi tumpangan untuk Daryl, yang kebetulan arah tujuan Daryl sama dengan mereka. Lalu mereka tiba di rumah alamat sang nenek. Tak lama muncul seorang pria, yang tak lain adalah pengacara sang nenek.
Pengacara itu memberi kunci dan sebuah surat kepada Heather. Saat mereka mengelilingi rumah itu, mereka dibuat kagum dengan betapa besarnya rumah itu. Ketika teman-teman Heather sedang asik menikmati rumah itu, Heather pergi ke belakang rumah. Ternyata di belakang rumah itu terdapat kuburan keluarga Sawyer dan Carson. Karena di rumah itu tidak ada persediaan makanan, lalu mereka pun memutuskan untuk pergi berbelanja makanan. Namun Daryl menolak untuk ikut. Ternyata Daryl menolak ikut karena Daryl mempunyai tujuan lain, yaitu untuk mencuri barang-barang berharga di rumah itu. Setelah mereka kembali ke rumah, mereka kaget karena barang-barang di rumah itu sudah hilang diambil Daryl. Namun mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Pada malam harinya, Kenny yang sedang menyiapkan makanan secara tidak sengaja ia menemukan ruangan rahasia di rumah itu. Ruangan itu adalah tempat di mana Daryl dibunuh oleh seseorang yang misterius. Ternyata ketika mereka pergi berbelanja, Daryl terlebih dahulu menemukan ruangan itu dan dibunuh oleh sesosok yang misterius. Kenny pun melihat bekas darah di lantai itu. Dan tiba-tiba saja dikagetkan oleh sesosok misterius yang telah membunuh Daryl. Kenny pun tidak sempat untuk menyelamatkan diri, dan ditusuk oleh sebuah kail besi. Di sisi lain, Ryan yang sedang asik bermain biliar, dikejutkan oleh Nikki yang meminta tolong kepadanya. Dan Nikki membawa Ryan ke suatu tempat. Ternyata Nikki mengajak Ryan untuk mantap-mantap dengannya. Lalu Heather yang sedang berada di kamar dibuat kaget karena ia menemukan mayat neneknya yang sudah membusuk, yang sedang duduk di atas kursi. Heather yang lari panik, ia malah bertemu dengan sesosok Leatherface yang sedang memotong jari-jari korbannya. Lalu Heather pun dicekik dan Leatherface itu mendorong Heather hingga kepala Heather terbentur meja. Ternyata sosok Leatherface itu adalah sosok misterius yang hidup di ruangan rahasia di rumah itu. Ketika Heather tersadar, ia sudah ada di ruangan rahasia itu. Dan melihat Leatherface sedang memotong-motong tubuh Daryl dan Kenny. Lalu Heather mencoba kabur. Dan Leatherface pun mengejar Heather sambil membawa gergaji mesin. Kemudian Heather lari ke sebuah kuburan di belakang rumah itu. Dan bersembunyi di bawah peti mati. Tanpa belas kasihan, Leatherface langsung menggergaji peti tersebut. Namun Nikki dan Ryan yang sudah selesai mantap-mantap langsung mengalihkan perhatian si Leatherface tersebut. Hingga akhirnya mereka berdua dikejar sampai di suatu gudang. Aksi kejar-kejaran antara mereka pun tak terelakkan. Sampai akhirnya mereka sempat terhenti karena gerbang otomatis rumah itu tidak terbuka. Namun pada akhirnya mereka berhasil lolos dari Leatherface yang berusaha menghancurkan mobil mereka. Sayangnya upaya mereka gagal karena Leatherface berhasil menghancurkan roda mobil tersebut. Sehingga mobil itu oleng dan terjungkal. Kecelakaan itu pun menyebabkan Ryan tewas, yang menyisakan Heather dan Nikki. Ketika Leatherface mencoba membunuh Nikki, Heather mencoba mengalihkan perhatian Leatherface. Sampai akhirnya tiba di sebuah karnaval. Dalam keramaian, Leatherface mencoba menyerang Heather secara membabi buta, tanpa memperdulikan orang-orang yang melihatnya. Ketika Heather dalam keadaan terpojok, untungnya ada Sheriff Cole yang menyelamatkan Heather. Lalu Leatherface pun melempar gergajinya dan berhasil kabur. Singkat cerita, Heather pun selamat dan berada di kantor polisi untuk dimintai keterangan. Saat berada di sana, Heather pun mulai mencari informasi tentang keluarga Sawyer dan mempelajari peristiwa pembantaian di masa lalu itu. Ketika Heather membaca berkas tentang kasus pembantaian itu, ia pun mengetahui bahwa keluarga dia dibunuh oleh wali kota Bert Hartman, serta orang tua angkat dia terlibat dalam peristiwa itu, yang membuat Heather geram. Saat kepala polisi menemui Heather, ia sudah tidak ada di sana.
dan meninggalkan sebuah pesan di atas foto. Kemudian Heather pun mencoba untuk menghubungi pengacara neneknya tersebut. Pengacara itu meminta Heather untuk menemuinya di sebuah bar. Lalu di sana terungkap tentang rahasia siapa Leatherface tersebut. Pengacara itu memberitahu Heather bahwa Leatherface itu adalah Jeddah Sawyer, yang tak lain adalah sepupunya Heather. Tak lama setelah itu, Burt Hartman muncul, dan Heather berhasil kabur. Lalu Heather pun bertemu Sheriff Cole. Dan Cole pun membawa Heather ke dalam mobilnya. Namun ternyata Sheriff Cole adalah anak dari Burt Hartman. Dan ia sudah diperintahkan oleh ayahnya itu untuk membawa Heather ke tempat penjagalan. Ketika di tempat penjagalan, Cole pun mengikat Heather dan menunggu ayahnya datang. Tak lama muncul Leatherface di saat Heather sedang sendirian. Ketika Leatherface akan mengeksekusi Heather, ia melihat tanda lahir di dadanya Heather. Lalu Leatherface melepas plester di mulut Heather. Heather pun mengatakan bahwa ia adalah sepupunya, sehingga Leatherface memotong tali yang mengikat Heather dan menolongnya. Namun tiba-tiba saja ia dipukuli oleh Burt dan temannya. Merasa belum puas, Burt mengikat Leatherface dengan rantai dan mencoba menariknya ke dalam mesin penggiling daging. Heather yang melihat itu mencoba membantu Leatherface dengan membunuh teman Burt. Dan Leatherface pun berhasil selamat. Kemudian Leatherface menghajar Burt sampai akhirnya Burt jatuh ke dalam mesin penggiling daging itu. Di akhir scene, Heather dan Leatherface kembali ke rumah mereka. Sesampai di rumah, Heather membaca surat dari neneknya itu. Isi surat itu berisikan bahwa ia adalah keturunan Sawyer dan meminta merawat saudaranya yang tak lain adalah Leatherface itu. Dan film pun selesai. Oke guys, itu tadi adalah rangkuman alur cerita film Texas Chainsaw 3D. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.